ada penerangan. Mereka si ibu ini, Ibu Tiko ini meminta adanya air dari tetangga yang bernama Tini. Menurut Tini sendiri, sekali minta itu bisa 2 hari sekali dengan membawa 2 ember bergantian sehingga totalnya menjadi 3 ember. Kemudian kesimpulan lainnya pun, Ibu Tiko yang dikatakan depresi ini memang tidak pernah meninggalkan tas, di mana tas ini selalu dibawa nih Tribuners sama ibunya tersebut. Nah, sejauh ini saya belum mengetahui di mana keberadaan Tiko karena memang setelah menunggu dari pagi hingga saat ini batang hidung Tiko belum terlihat, dan saya hanya bertemu beberapa warga, kemudian Pak RT yang saat ini kondisi rumahnya sudah di steril dari masyarakat umum. Jadi kalau Tribuners yang datang melihat ke sini tuh cuma diizinkan dari depan aja karena rumahnya di steril setelah adanya pembersihan. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Nah, Ibu Kartini ini tetanggaan sama Niko dan Ibu, sama Tiko dan ibunya ya berarti? Iya. Udah berapa lama, Bu? Udah ada 13 tahun kali selamanya sama dia ibu. 13 tahun? Nah, Bu Tini, kan aku dengar kan emang rumahnya kan gak ada aliran listrik ya, Bu? Kalau minta air sama Bu Tini atau sama siapa? Ya sama aku, ntar sama tetangga lain kan pada nanjain. Ya. Itu sehari 3 ember doang Neng ambilnya. Itu yang minta siapa, ibunya? Kan kata ibunya depresi. Tapi masih belum begitu parah, masih bisa ngomong. Oh, ngobrol berarti sama Bu Tini. Iya. Ini kalau minta air gimana, Bu? Centin minta air ya buat masak. Siapa? Iya. Kok Entin? Centin. Centin. Masih kenal ya orang? Iya, kenal, makanya ke warung baru 20.000 aja, tapi kurang utang ya, kata dia gitu ya. Ngutang dia dikasih. Nah, berarti kalau ke rumah ibu bawa embernya tuh ember plastik itu Neng, yang biasa yang itu gini. Berapa? 2 dijinjing 2? 2 di bawah kiri kanan. Itu 3 kali ngambil 6 kan, udah cukup. Nah, kalau ngomong sama ibu kan biasa kalau orang depresi ada bedanya nggak apa sama kayak kita orang normal, Bu? Ya begitulah. Apa suaranya lebih misalnya masih normal dia? Masih normal suaranya. Masih normal, nanjain makan kok. Ikan asin ditaruh di panggang di atas ituan, masaknya tuh di liwet. Berarti nggak pakai kompor, dia minta kayu bakar atau kayu bakar liwet dia masaknya. Kayu bakar minta sama itu tetangga bengkel Neng. Belakang. Oh, bukan sama Bu Tini, beda lagi. Kan saya ini kan tuh kayu tuh minta. Ibu kan cuma minta air doang. Tapi tiap hari rutin? 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Nah, terus emang dulu di sini warga sempat nawarin listrik apa gimana? Ya iya, kan ada yang deket tuh Neng bengkel tuh ya. Nggak mau, katanya nggak mau nyusahin, pokoknya dia rumahnya gede. Kata si ibunya? Kata ibu. Tapi daripada gelap biarin, katanya nggak apa-apa. Ibunya normal ya Bu ya? Iya. Tanya-tanya. Tapi dia pakai itu Neng, lili apa tuh, bikin cepon yang itu botol susu, kaleng cap enak. Dipakein itu tuh minyak tanah. Iya. Penerangannya pakai itu. Iya. Oh, sumbu. Itu kan ada tuh bekas sumbu pakai minyak zaman dulu ya. Oh, jadi dia bikinin ini apa tutup prop itu tuh minuman dipakein topo. Kalau bukan sumbu. Topo tuh kalau bahasa kita Tribuners. Nah, saya juga nggak sendirian di sini, tentunya ada beberapa wartawan lain karena memang menurut PRT setempat kawasan ini harus disterilisasi dari masyarakat umum. Jadi yang mau masuk tuh harus berizin. Nah, ini Tribuners, sebelum kita sampai di lantai 2, saya unjukin lebih detail suasana di lantai 1. Mungkin ini dulunya adalah seperti sebuah taman yang ada di lantai yang ada di belakang rumah Tiko dan ibunya. Nah, kalau Tribuners lihat tuh, di situ tuh seperti ada bekas kolam yang masih lengkap dengan dekorasi air mancurnya. Tapi karena kacanya buram jadi nggak gitu kelihatan dan memang dikunci. Jadi saya tidak bisa sampai di depan sana Tribuners. Ini untuk di lantai dasar aja ya. Untuk di lantai 1 sendiri, saya bisa jelaskan bahwa ada dapur, kemudian ada menuju areal belakang, kemudian ada kamar. Kemudian ini adalah kamar nih Tribuners kalau saya lihat.
kamar ya. Nah tapi ada ruangan ke tutup juga ya, satu nih, dan saya nggak tahu ini apa. Nah kemudian ini ada kamar mandi di sana dan seperti ruang sholat nih Tribuners. Itu mungkin dulunya digunakan untuk ruang sholat karena melihat bentuknya aja tuh seperti ruang sholat ya, ruang singgah. Nah ini kemudian kamar mandinya nih Tribuners. Nantikan live selanjutnya karena saya akan menjawab. Licin banget. Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah Tiko. Kalau Tribuners tahu, Tiko ini adalah pemilik rumah mewah yang memang tinggal di kawasan Cakung, Jakarta Timur, di mana Tiko sendiri merawat ibunya yang depresi selama 11 tahun di rumah ini. Kemudian Tiko sendiri hidup tanpa adanya listrik maupun air di rumah ini bersama ibunya. Kemudian tadi kita juga telah melakukan wawancara bersama ketua RT di wilayah tempat tinggal Tiko. Di kalau Tribuners lihat, saya menaiki 2 undakan tangga, di mana memang rumah ini cukup mewah ya Tribuners. Walaupun sudah belasan tahun dan memang ketika pertama kali viral itu dipenuhi semak belukar. Rumah ini bangunannya masih terlihat kokoh, namun catnya memudar, dikunci ya bang. Namun hanya catnya yang sudah memudar. Nah kalau Tribuners lihat, masih ada satu meja kokoh di sini, dimana memang meja ini terlihat warnanya sudah kecoklatan. Dan kondisi ini tentunya jauh lebih baik karena memang sudah dibersihkan. Tadi aja tuh ada tim damkar yang datang. Nah, nih Tribuners, ini di lantai dasar, barang aku aja. Ini di lantai dasar nih Tribuners. Ini tuh areal dapur ya. Nah, lihat gak Tribuners? Kitchen setnya masih bagus kan. Cuman memang udah ada beberapa yang lapuk karena dimakan usia, kemudian udah bolong. Nah, seperti ini Tribuners suasana untuk di lantai 1 aja ya. Nah, saya juga nggak sendirian di sini, tentunya ada beberapa wartawan lain karena memang menurut PRT setempat kawasan ini harus disterilisasi dari masyarakat umum. Jadi yang mau masuk tuh harus berizin. Nah, ini Tribuners, sebelum kita sampai di lantai 2, saya unjukin lebih detail suasana di lantai 1. Mungkin ini dulunya adalah seperti sebuah taman yang ada di lantai, yang ada di belakang rumah Tiko dan ibunya. Nah, kalau Tribuners lihat tuh, di situ tuh seperti ada bekas kolam yang masih lengkap dengan dekorasi air mancurnya. Tapi karena kacanya buram jadi nggak gitu kelihatan dan memang dikunci. Jadi saya tidak bisa sampai di depan sana Tribuners. Ini untuk di lantai dasar aja ya. Untuk di lantai 1 sendiri, saya bisa jelaskan bahwa ada dapur, kemudian ada menuju areal belakang, kemudian ada kamar. Kemudian ini adalah kamar nih Tribuners kalau saya lihat. Kamar ya. Nah tapi ada ruangan ke tutup juga ya, satu nih, dan saya nggak tahu ini apa. Nah kemudian ini ada kamar mandi di sana dan seperti ruang sholat nih Tribuners. Itu mungkin dulunya digunakan untuk ruang sholat karena melihat bentuknya aja tuh seperti ruang sholat ya, ruang singgah. Nah ini kemudian kamar mandinya nih Tribuners. Nantikan live selanjutnya karena saya akan menjawab.
Baik Tribuner, saat ini saya sedang berada di rumah Tiko. Kalau Tribuners tahu, Tiko ini adalah pemilik rumah mewah yang memang tinggal di kawasan Cakung, Jakarta Timur, di mana Tiko sendiri merawat ibunya yang depresi selama 11 tahun di rumah ini. Kemudian Tiko sendiri hidup tanpa adanya listrik maupun air di rumah ini bersama ibunya. Kemudian tadi kita juga telah melakukan wawancara bersama ketua RT di wilayah tempat tinggal Tiko. Di kalau Tribuners lihat, saya menaiki 2 undakan tangga, di mana memang rumah ini cukup mewah ya Tribuners. Walaupun sudah belasan tahun dan memang ketika pertama kali viral itu dipenuhi semak belukar. Rumah ini bangunannya masih terlihat kokoh, namun catnya memudar, dikunci ya bang. Namun hanya catnya yang sudah memudar. Nah, kalau Tribuners lihat, masih ada satu meja kokoh di sini, dimana memang meja ini terlihat warnanya sudah kecoklatan. Dan kondisi ini tentunya jauh lebih baik karena memang sudah dibersihkan. Tadi aja tuh ada tim damkar yang datang. Nah, nih Tribuners, ini di lantai dasar, barang aku aja. Ini di lantai dasar nih Tribuners. Ini tuh areal dapur ya. Nah, lihat gak Tribuners? Kitchen setnya masih bagus kan. Cuman memang udah ada beberapa yang lapuk karena dimakan usia, kemudian udah bolong. Nah, seperti ini Tribuners suasana untuk di lantai 1 aja ya. Nah, saya juga nggak sendirian di sini, tentunya ada beberapa wartawan lain karena memang menurut PRT setempat kawasan ini harus disterilisasi dari masyarakat umum. Jadi yang mau masuk tuh harus berizin. Nah, ini Tribuners, sebelum kita sampai di lantai 2, saya unjukin lebih detail suasana di lantai 1. Mungkin ini dulunya adalah seperti sebuah taman yang ada di lantai, yang ada di belakang rumah Tiko dan ibunya. Nah, kalau Tribuners lihat tuh, di situ tuh seperti ada bekas kolam yang masih lengkap dengan dekorasi air mancurnya. Tapi karena kacanya buram jadi nggak gitu kelihatan dan memang dikunci. Jadi saya tidak bisa sampai di depan sana Tribuners. Ini untuk di lantai dasar aja ya. Untuk di lantai 1 sendiri, saya bisa jelaskan bahwa ada dapur, kemudian ada menuju areal belakang, kemudian ada kamar. Kemudian ini adalah kamar nih Tribuners kalau saya lihat. Kamar nah, tapi ada ruangan ke tutup juga ya, satu nih, dan saya nggak tahu ini apa. Nah, kemudian ini ada kamar mandi di sana dan seperti ruang sholat nih Tribuners. Itu mungkin dulunya digunakan untuk ruang sholat karena melihat bentuknya aja tuh seperti ruang sholat ya, ruang singgah. Nah, ini kemudian kamar mandinya nih Tribuners. Oke, nantikan live selanjutnya karena saya akan Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah Tiko. Kalau Tribuners tahu, Tiko ini adalah pemilik rumah mewah yang memang tinggal di kawasan Cakung, Jakarta Timur, di mana Tiko sendiri merawat ibunya yang depresi selama 11 tahun di rumah ini. Kemudian baik, selamat siang sahabat wartawan Alam.com menurut kalian berada. Akan saya Renata Putra selaku jurnalis warta Fatalab.com. Baik, sahabat wartawan, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari
saudara Tiko selaku anak dari Ibu Eni, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya, terutama tadi kita bisa coba ke dalam. Kondisi terkininya udah ramai, kita coba lihat jalur belakangnya sekitar kota. Kemarin datang nakal kan? Tulisannya Sabarwati yang lainnya jangan ditulis atau tertulis di depan dari Nyantiku, dimana Tiko tidak ingin dikunjungi. Kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu ya, satu kata, karena mengingat rumahnya sudah bersih. Ini coba kita kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya sebentar kota. Menggunakan sepatu seperti rata itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Lata, itu tadi yang disampaikan. Dikurang mohon maaf, terima kasih dan selamat siang teman-teman. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita masih sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi lah. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi baru nanti kita donasi itu akan datang. Siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Ya Pak, contohin Pak, Saya izin Pak ya, saya Pak. Ya, siap Pak. Ya Pak. Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau begini, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, seharian bisa kan?
Oke. Sumber airnya di sini aja, di dalam ada pancuran di sini aja. Jadi dia harus bawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini pakai panyo bisa alirin ke dalam. Oke. Ada dulu. Sementara saluran air baru dipompa. Iya betul. Lagi nunggu listrik nyala. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap dan udah relokasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang panyo, air bisa ke dalam. Ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Dari sini Pak. Coba ada lampu yang damper. Ini ada lampu di bola. Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Wata. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Baik, selamat siang sahabat wartawan Alep.com mengenai kalian berada. Akan saya Renata Putra selaku jurnalis warta Alep.com. Baik sahabat wartawan, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko selaku anak dari Ibu Eni, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya, seperti kata kita bisa coba ke dalam kondisi terkininya. Nah, ramai, kita coba lihat jalur belakangnya sampai kota. Oh, nakalin lagi. Kemarin datang nakalin kan? Tulisannya Sabirawati yang namanya jangan ditulis atau tertulis di depan dari Nyantiku, dimana jika tidak ingin dikunjungi, kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu ya, satu orang kata, karena melihat rumahnya sudah bersih. Ini coba kita kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya sekitar otak.
menggunakan sepatu ya, seperti rota itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Larota, itu tadi telah disampaikan. Kurang mohon maaf, terima kasih dan selamat siang teman-teman. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita masih sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Enggak apa, mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan. Ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi nunggu sampai rapi, baru nanti kita donasi itu akan datang. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak, boleh izin dinyalakan Pak? Iya Pak, contohin Pak, izin ya Pak. Pak ya, saya Pak. Ya, siap Pak. Siap Pak. Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau begini, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, seharian ya bisa kali. Oke. Sumber airnya di sini aja Pak, di dalam ada pancuran Di sini aja. Jadi dia harus bawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini, pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Jadi menunggu agak dulu. Tapi sementara saluran air baru dipompa. Iya betul. Lah nunggu listriknya lagi. Betul. Kalau udah ada listrik, kontak udah siap dan udah renovasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Siap. Ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Dari sini Pak. Coba ada lampu yang damper. Ini ada lampu nih pulang.
Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Wata. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Sampai ruangan dalam. Ya, siap. Bang, thank you Bang ya. Siap. Aja Bang. Baik, selamat waktu itu yang bisa disampaikan. Yang mohon maaf, terima kasih dan selamat malam. Pak, Bapak bisa ceritakan Pak, Bapak waktu sebagai apa di rumah ini Pak? Saya sebagai kuli, dulu sebagai kuli disuruh Bapak mindahin barang ke Madiun. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2011. 2011. Apa aja Pak yang dipindahin Pak? Ya ada lemari, ada kasur, perabotan rumah tangga. Semuanya. Ya, Waktu itu kondisi rumah, masih normal. Ya, jadi semua yang dipindahkan seluruh isi rumah. ya. Pak, itu waktu Bapak kondisi saat Bapak memindahkan barang-barang sampai lampu rumah dan air dimatikan, sekarang sudah mulai nyala semuanya. Ya. Bapak melihatnya gimana Pak? Ya, saya terkejut selama berapa tahun ini juga tahu-tahu viral ini. Saya kaget. Terus langsung kemari, oh paham saya. Oh, yang rumah saya pindah ini jadi ini. Saya kaget. Terus Bapak gimana? Ada sempat ngasih informasi juga nggak ke keluarga ibunya itu sendiri? Saya betul mau nyari ke sini terus, ibu nggak bisa keluar. Harus ditemuin nggak bisa. Terus apa yang Bapak sampaikan ke ibu? Ya nggak bisa ngapain, nggak bisa ketemu. Ini ketemunya sulit, ibu nggak mau ketemu warga. Oke. Pak, ada nggak sih Pak, yang mungkin Bapak dengar omongan waktu Bapak lagi mindahin barang dari bapaknya Tiko dulu ke ibunya? Mungkin ada harapan dari bapaknya ke anak Tikonya, ada nggak Pak? Ucapannya seperti apa? Iya. Itu nggak ada masalah sih. Damai-damai aja, barang yang ditunjukin ini yang saya bawa. Ya Pak, ini yang mau saya angkut. Ya Pak, itu. Jadi kesannya damai, nggak ada masalah. Jadi ibu juga yang menunjukin barangnya mau yang dibawa ke Madiun. Bapak tahu alasan insiden ya Pak? Ya kurang tahu nih kan komplek keluarga, urusan keluarga. Kalau misalkan dari keluarga sendiri ada omongan gitu nggak sih Pak? Misalnya waktu pamit bapaknya Tiko ngomong ke ibunya tuh gimana? Ke istrinya bagaimana Pak? Balik lagi atau bagaimana? Kurang tahu aku di situ kerja kelar langsung ke Bangkalan, tapi bapaknya ngikut ke Madiun. Ngomong apa tuh Pak bapaknya? Ya ngomong ntar 3 tahun atau 4 tahun aku mau kesini lagi, siapin mobil ya. Aku mau nyeplain itu gimana, mau pindahin barang apa itu. Ya itu pesannya bapaknya itu. 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. 2000? Ya maksudnya 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. Tahun 2011 waktu itu. Iya. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Jangan apa siapa? Pak, apa Pak? Pak Agung. Pak Agung. Ya, Usianya Pak. berapa? Ya, Usianya izin Pak? usianya 60. 60. Terima kasih Siap. Makasih Pak Agung. Ya, makasih. Kondisi itu tujuan bahwa warga melihatnya gimana, ada terharu, wah ini bisa nyala lagi gitu, mau ini sana, tapi dia emang bukan warga sih. Jadi kalau Iya.
ya terharu juga sih ya. Tadinya kan mati terus tanpa air, kok bisa hidup beberapa tahun kayak gitu kan. Ya terharu aja, seneng. Ya, saya ini dari Condet loh, main ke sini, pengen lihat keadaan di sini loh. Perkembangannya ya Bu? Iya, perkembangannya. Udah berapa kali emang Bu datang ke sini Bu? Baru hari ini. Ini tapi kan di YouTube kan aku nonton terus. Ngikutin terus. Melihat itu yang seorang diri merawat ibunya, gimana sih Bu sebagai mungkin sebagai perempuan ya? Ya itu apa ya namanya ya, anak yang berbakti ya, dia anaknya berbakti dalam jarang yang kayak gitu ya. Rata-rata kan anak laki-laki kan ya sekarang pengen ibunya ya gitu kan. Itu termasuk anak yang soleh, yang baik, bisa dari kecil merawat ibunya ya kayak gitu. Termasuk anak yang benar-benar berbakti. Bu, 12 tahun itu waktu yang tidak lama ya buat seorang siswa. Untuk inspirasi juga nggak sih Bu nanti mendidik anak kepada anak? Iya, saya pengennya ya anakku seperti itu ya. Pengennya anakku udah 17 tahun, aku pengen kayak gitu. Nantinya lihat ibunya begitu kan ya. Seneng lah lihat anak kayak gitu. Bu, doanya apa? Ini lagi wawancara apa? Doanya apa buat Tiko dan Mama ini? Ya semoga ya Tiko ya selalu kalaupun nanti seperti ini selalu berbakti sampai nanti dia punya keluarga yang bersama orang tua yang membesarkan, yang melahirkan. Keluarga juga merasakan Gini ya, aku sono. Emang udah Makasih ya Bu. Tangan Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu Bawi Nanis. Ya. Makasih Bu ya. Itu tanggapan dari warga kota, tanggapan dari warga dan merasa mereka kagum dengan perjuangan Tiko hingga kini. Baik, selamat siang sahabat warta.com menemani kalian berada. Akan saya Renda Taputra selaku jurnalis warta.com. Baik, sahabat warta, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko selaku anak dari Ibu Eni, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran dari Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya, terutama kita bisa coba ke dalam kondisi terkini ya. Nah, ramai, kita coba lihat jalur belakangnya sampai kota. Kemarin datang Natali kan? Tulisannya Sabirawati dan lainnya.
yang ditulis atau tertulis di depan dari Nyantiku, dimana jika tidak ingin dikunjungi, kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu ya, satu orang kata, karena mengingat rumahnya sudah bersih. Ini coba kita kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya, seperti orang kata. Menggunakan sepatu ya, seperti rota itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Larota, itu tadi telah disampaikan. Dikurangi mohon maaf, terima kasih dan selamat siang kepada Larota. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita masih sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan. Ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi, baru nanti kita donasi itu akan datang. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Iya Pak, contohin Pak, izin ya Pak. Saya Pak. Ya, siap Pak. Ya Pak. Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau begini, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, seharian ya bisa kali. Oke. Sumber airnya di sini aja Pak, di dalam ada pancuran dari di sini aja. Jadi dia harus bawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini, pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Tunggu agak dulu. Tapi untuk sementara, yang lain baru dipompa. Iya betul. Lagi nunggu listriknya lagi. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap, dan udah renovasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Dari sini Pak.
Coba ada lampu yang damper. Ini ada lampu nih bola. Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak, izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Watan. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Sampai ruangan dalam. Ya, siap. Aman. Siap. Bang, thank you Bang ya. Siap. Aja Bang. Baik, teman waktu itu yang bisa disampaikan. Yang mohon maaf, terima kasih dan selamat malam. Pak, Bapak bisa ceritakan Pak, Bapak waktu sebagai apa di rumah ini Pak? Saya sebagai dulu sebagai kuli disuruh bapak mindahin barang ke Madiun Tahun berapa itu Pak? tahun 2011. 2011. Apa aja Pak yang dipindahin Pak? Ya ada lemari, ada kasur, perabotan rumah tangga. Semuanya. Ya, Waktu itu kondisi rumah, masih normal. Ya, jadi semua yang dipindahkan seluruh isi rumah. ya. Pak, itu waktu Bapak kondisi saat Bapak memindahkan barang-barang sampai lampu rumah dan air dimatikan, sekarang sudah mulai nyala semuanya Pak. Ya. Bapak melihatnya gimana Pak? Ya, saya terkejut selama berapa tahun ini juga tahu-tahu viral ini, saya kaget. Terus langsung kemari, oh, paham saya. Oh, yang rumah saya pindah ini jadi ini. Saya kaget. Terus Bapak gimana? Ada sempat ngasih informasi juga nggak ke keluarga ibunya itu sendiri? Saya betul mau nyari ke sini terus, ibu nggak bisa keluar. Harus ditemuin nggak bisa. Terus apa yang Bapak sampaikan ke ibu? Ya nggak bisa nyampein, nggak bisa ketemu. Ini ketemunya sulit, ibu nggak mau ketemu keluarga. Oke. Pak, ada nggak sih Pak, yang mungkin Bapak dengar omongan waktu Bapak lagi dimindahin barang dari bapaknya Tiko dulu ke ibunya? Mungkin ada harapan dari bapaknya terhadap Tikonya, ada nggak Pak? Ucapannya seperti apa? Iya. Itu nggak ada masalah sih. Damai-damai aja, barang yang ditunjukin ini yang saya bawa. Ya Pak, ini yang mau saya angkut. Ya Pak, itu. Jadi kesannya damai, nggak ada masalah. Jadi ibu juga yang menunjukin barangnya mau yang dibawa ke Madiun. Bapak tahu alasan dari pindahan ya Pak? Ya kurang tahu nih kan komplek keluarga, urusan keluarga. Kalau misalkan dari keluarga sendiri ada omongan gitu nggak sih Pak? Misalnya waktu pamit bapaknya Tiko ngomong ke ibunya tuh gimana? Ke istrinya bagaimana Pak? Balik lagi atau bagaimana? Kurang tahu aku di situ kerja kelar langsung ke Bangkalan, tapi bapaknya ngikut ke Madiun. Ngomong apa tuh Pak bapaknya? Ya ngomong ntar 3 tahun atau 4 tahun aku mau kesini lagi, siapin mobil ya. Aku mau ya selain itu gimana mau pindahin barang apa itu ya itu urusannya bapaknya itu. 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. 2000
Ya maksudnya 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. Tahun 2011 waktu itu. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Dengan Pak siapa? Pak, apa Pak? Pak Agung, Pak Agung. Pak Agung. Ya, Usianya Pak. berapa? Ya, Usianya izin Pak? usianya 60. 60. Terima kasih. Siap. Makasih Pak Agung. Makasih. Kondisi itu tujuan bahwa warga melihatnya gimana, ada terharu atau ada bisa jalan lagi gitu kalau mau naik sana, tapi dia emang bukan warga sih, Jadi kalau aktif iya gitu. Ya gimana ya, terharu juga sih ya. Tadinya kan mati terus tanpa air, kok bisa hidup beberapa tahun kayak gitu kan. Ya terharu aja, seneng. Ya, saya ini dari Condet loh, main ke sini, pengen lihat keadaan di sini loh. perkembangannya ya Bu. Iya, perkembangannya. Udah berapa kali emang Bu datang ke sini Bu? Baru hari ini. Ini tapi kan di YouTube kan aku nonton terus. Ngikutin terus. Melihat itu yang seorang diri merawat ibunya, gimana sih Bu sebagai mungkin sebagai perempuan ya? Ya itu apa ya namanya ya, anak yang berbakti ya, dia anaknya berbakti dalam tua. Jarang yang kayak gitu ya. Rata-rata kan anak laki-laki kan ya sekarang pengen sendiri ya gitu kan. Itu termasuk anak yang soleh, yang baik, bisa dari kecil merawat ibunya ya kayak gitu. Termasuk anak yang benar-benar berbakti. Bu, 12 tahun itu waktu yang tidak lama ya buat seorang ibu. Untuk inspirasi juga nggak sih Bu untuk mendidik anak kepada anak? Iya, saya pengennya ya anakku seperti itu ya. Pengennya anakku udah 17 tahun, aku pengen kayak gitu. Nantinya lihat ibunya begitu kan ya. Seneng lah lihatnya anak kayak gitu. Bu, doanya apa Bu? Ini lagi wawancara ya. Apa? Doanya apa buat Tiko dan Mama ini? Ya semoga ya Tiko ya selalu, kalaupun nanti seperti ini selalu berbakti sampai nanti dia punya keluarga yang berdua sama orang tua yang membesarkan, yang melahirkan, keluarga juga merasakan Gini ya, aku sono. Emang udah Makasih ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu Mbak Winanis. Ya. Makasih ya Bu ya. Itu tanggapan dari warga kota itu, tanggapan dari warga dan merasa mereka kagum dengan perjuangan Tiko hingga kini.
Baik, selamat siang sahabat wartawan.com menemani kalian berada. Akan saya Renata Putra selaku jurnalis warta.com. Baik, sahabat wartawan, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko selaku anak dari Ibu Eni, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya, terutama kita bisa coba ke dalam kondisi terkininya. Nah, ramai, kita coba lihat jalur belakangnya sampai kota. Kemarin datang nakal kan? Tulisannya Sabarwati yang namanya jangan ditulis atau tertulis di depan dari Nyantiku, dimana jika tidak ingin dikunjungi, kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu ya sahabat kota, karena melihat rumahnya sudah bersih. Ini coba kita serahkan, misalkan bisa masuk ke dalam ya sekitar kota. Menggunakan sepatu ya seperti rota itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Renata, itu tadi telah disampaikan. Kurang yang bermanfaat, terima kasih dan selamat siang teman-teman. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita mesti sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi lah. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan. Ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi, baru nanti kita donasi itu akan datang. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Ya Pak, contohin Pak, Saya izin ya Pak ya, saya Pak. Ya, siap Pak. Ya Pak.
Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau bening, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, kalau seharian ya bisa kan. Oke. Sumber airnya di sini aja, Pak, di dalam ada pancuran tadi di sini aja. Jadi dia harus bawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini, pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Ada dulu. Tapi sementara saluran air baru dipompa. Iya betul. Lagi nunggu listrik nyala. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap dan udah relatasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Siap. Ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Dari sini Pak. Coba ada lampu yang damper. Ini ada lampu di kolam. Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya seluruh rawatan. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala, Pak. Bentar, Pak, bentar, Pak. Baik, selamat siang sahabat wartawan Alef.com mengenai kalian berada. Akan saya Rendra Putra, selaku jurnalis warta Alef.com. Baik, sahabat wartawan, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko, selaku anak dari Ibu Eni, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini di depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran dari Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya, seperti kata kita bisa lihat ke dalam kondisi terkininya. Nah, ramai, kita coba lihat jalur belakangnya sampai luar kota. Oh, nakalin lagi. Kemarin datang nakalin kan? Tulisannya Sabarwati yang lainnya, jangan ditulis atau tertulis di depan dari Nyantiku, dimana jika tidak ingin dikunjungi, kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu, ya satu kata, karena melihat rumahnya sudah bersih.
Ini coba kita kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya seperti kotak. Ini menggunakan sepatu seperti rota itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Larata, untuk tadi sudah disampaikan. Dikurangnya mohon maaf, terima kasih dan selamat siang kepada Larata. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita mesti sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi baru nanti kita donasi itu akan datang. Siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Iya Pak, contohin Pak Saya izin. Pak ya, saya Pak. Ya, siap Pak. Siap Pak. Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Iya, masih dipotong dulu supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau begini, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, kalau seharian ya bisa kan. Oke. Sumber airnya di sini aja Pak, di dalam ada pancuran Di sini aja. Dia harus dibawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini, pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Ada dulu. Sementara untuk lain harus dipompa. Iya betul. Dan nunggu listrik nyala. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap dan udah relokasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Siap ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Udah di sini Pak. Coba ada lampu yang damper.
Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Wata. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak. Sampai ruangan dalam. Ya, siap. Aman. Siap. Bang, thank you Bang ya. Siap. Aja Bang. Baik, sobat waktu itu nggak bisa disampaikan. Kurang mohon maaf, terima kasih dan selamat malam. Pak, Bapak bisa ceritakan Pak, Bapak waktu sebagai apa di rumah ini Pak? Saya sebagai kuli disuruh bapak mindahin barang ke Madiun Tahun berapa itu Pak? tahun 2011. 2011. Apa aja Pak yang dipindahin Pak? Ya ada lemari, ada kasur, perabotan rumah tangga. Semuanya. Ya Waktu itu kondisi rumah, masih normal. Ya, jadi semua yang dipindahkan seluruh isi rumah. ya. Pak, itu waktu Bapak kondisi saat Bapak memindahkan barang-barang sampai lampu rumah dan air dimatikan, sekarang sudah mulai nyala semuanya Pak. Ya. Bapak melihatnya gimana Pak? Ya, saya terkejut selama berapa tahun ini, nggak tahu-tahu viral ini, saya kaget. Terus langsung kemari, oh, paham saya. Oh, yang rumah saya pindah ini jadi ini. Saya kaget. Terus Bapak gimana? Ada sempat ngasih informasi juga nggak ke keluarga Tiko, ibunya Tiko sendiri? Saya betul mau nyari ke sini terus, ibu nggak bisa keluar. Baru ditemuin nggak bisa. Terus apa yang Bapak sampaikan ke ibu? Ya nggak bisa nyampein, nggak bisa ketemu. Ini ketemunya sulit, ibu nggak mau ketemu warga. Pak, ada nggak sih Pak, yang mungkin Bapak dengar omongan waktu Bapak lagi mindahin barang dari bapaknya Tiko dulu ke ibunya? Mungkin ada harapan dari bapaknya ke anak Tikonya, ada nggak Pak? Ucapannya seperti apa? Iya. Itu nggak ada masalah sih. Damai-damai aja, barang yang ditunjukin ini yang saya bawa. Ya Pak, ini yang mau saya angkut. Ya Pak, itu. Jadi kesannya damai, nggak ada masalah. Jadi ibu juga yang menunjukin barangnya mau yang dibawa ke Madiun. Bapak tahu alasan yang dipindahin ya? Ya kurang tahu nih kan komplek keluarga, urusan keluarga. Kalau misalkan dari keluarga sendiri ada omongan gitu nggak sih Pak? Misalnya waktu pamit bapaknya Tiko ngomong ke ibunya tuh gimana? Ke istrinya bagaimana Pak? Balik lagi atau bagaimana? Kurang tahu aku di situ kerja kelar langsung ke Bangkalan, tapi bapaknya ngikut ke Madiun. Ngomong apa tuh Pak bapaknya? Ya ngomong ntar 3 tahun atau 4 tahun aku mau kesini lagi, siapin mobil ya. Aku mau nyeplain itu gimana, mau pindahin barang apa itu. Ya gitu kesannya bapaknya itu. 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko gitu. 2000? Ya maksudnya 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. Tahun 2011 waktu itu. Iya. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak. Jangan apa sih Pak? Pak Agung. Pak Agung. Ya, Usianya Pak. berapa? Ya. Usianya izin Pak? Usianya 60. 60. Terima kasih Siap. Makasih Pak Agung. Ya, makasih. Kondisi itu tujuan bahwa warga melihatnya gimana, ada terharu lah, wah dia bisa jalan lagi kita lu mau ini sama, tapi dia emang bukan warga sih, Jadi kalau iya.
gimana ya, terharu juga sih ya. Tadinya kan mati terus tanpa air, kok bisa hidup beberapa tahun kayak gitu kan, ya terharu aja, seneng. Hanya saya ini dari Condet loh, main ke sini, pengen lihat keadaan di sini loh. Perkembangannya ya Bu? Iya, perkembangannya. Udah berapa kali emang Bu datang ke sini Bu? Baru hari ini? Ini tapi kan di YouTube kan aku nonton terus. Ngikutin terus. Melihat itu yang seorang diri merawat ibunya, gimana sih Bu sebagai mungkin sebagai perempuan ya? Ya itu apa ya namanya, ya, anak yang berbakti ya, dia anaknya berbakti dalam jarang yang kayak gitu ya. Rata-rata kan anak laki-laki kan ya sekarang pengen ibunya ya gitu kan. Itu termasuk anak yang soleh, yang baik, bisa dari kecil merawat ibunya ya kayak gitu. Termasuk anak yang benar-benar berbakti. Bu, 12 tahun itu waktu yang tidak lama ya buat seorang siswa. Mungkin inspirasi juga nggak sih Bu untuk mendidik anak kepada anak ini? Iya, saya pengennya ya anakku seperti itu ya. Pengennya anakku udah 17 tahun, aku pengen kayak gitu. Nantinya lihat ibunya begitu kan ya. Seneng lah lihatnya anak kayak gitu. Bu, doanya apa Bu? Ini lagi wawancara kok. Doanya apa buat Tiko dan Mama ini? Ya semoga ya Tiko ya selalu, kalaupun nanti seperti ini selalu berbakti sampai nanti dia punya keluarga, tidak bersama orang tua yang membesarkan, yang melahirkan. Keluarga juga merasakan Gini ya, aku sono. Emang aku udah Oke Bu. Nama ibu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu Bawina Nis. Makasih Bu ya. Itu tanggapan dari warga kota, tanggapan dari warga dan masa mereka kagum dengan perjuangan Tiko ini. Baik, selamat siang sahabat wartawan Dalam mengenai kalian berada. Akan saya Rendra Putra, selaku jurnalis warta.com. Baik, sahabat kota, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko, selaku anak dari ibu ini, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya, kita bisa lihat ke dalam kondisi terkininya. Nah, ramai, kita coba lihat jalur belakangnya keluar kota. Kemarin datang Natal kan? Tulisannya Sabarwati yang ini ya.
yang ditulis atau tertulis di depan dari Miantiko, dimana Tiko tidak ingin dikunjungi. Kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu ya, satu kata, karena melihat rumahnya sudah bersih. Ini coba kita kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya, sebentar otak. Menggunakan sepatu ya, seperti rata itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Larata, berita ini tadi yang disampaikan. Dikurangnya mohon maaf, terima kasih dan selamat siang kepada Larata. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita masih sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi lah. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi baru nanti kita donasi itu akan datang. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Ya Pak, contohin Pak, izin ya Pak. Saya nampak. Ya, siap Pak. Siap Pak. Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Iya, masih dipotong dulu supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, seharian ya bisa kan. Oke. Sumber airnya di sini aja Pak, di dalam ada pancuran Di sini aja. Dia harus dibawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Ada dulu. Untuk sementara untuk air baru dipompa. Iya betul. Lalu nunggu listriknya lagi. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap dan udah relatasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Siap. Ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Dari sini Pak.
Coba ada lampunya. Damper. Ini ada lampu di kolam. Bisa nyala nggak? Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Watan. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Sampai ruangan dalam. Ya, siap. Siap. Bang, thank you Bang ya. Siap. Makasih Bang. Baik, sobat waktu itu yang bisa disampaikan. Yang mohon maaf, terima kasih dan selamat malam. Pak, Bapak bisa ceritakan Pak, Bapak waktu sebagai apa di rumah ini Pak? Saya sebagai kuli, dulu sebagai kuli disuruh bapak mindahin barang ke Madiun Tahun berapa itu Pak? tahun 2011. 2011. Apa aja Pak yang dipindahin Pak? Ya ada lemari, ada kasur, perabotan rumah tangga. Semuanya. Ya, Waktu itu kondisi rumah, masih normal. Ya, jadi semua yang dipindahkan seluruh isi rumah. ya. Pak, itu waktu Bapak kondisi saat Bapak memindahkan barang-barang sampai lampu rumah dan air dimatikan, sekarang sudah mulai nyala semuanya Pak. Ya. Bapak melihatnya gimana Pak? Ya, saya terkejut selama berapa tahun ini, nggak tahu-tahu viral ini, saya kaget. Terus langsung kemari, oh paham saya, oh yang rumah saya pindah ini jadi begini, saya kaget. Terus Bapak gimana? Ada sempat ngasih informasi juga nggak ke keluarga Tiko, ibunya Tiko sendiri? Saya betul mau nyari ke sini terus, ibu nggak bisa keluar, baru ditemuin nggak bisa. Terus apa yang Bapak sampaikan ke ibu? Ya nggak bisa nyampein, nggak bisa ketemu. Ini ketemunya sulit, ibu nggak mau ketemu warga. Oke. Pak, ada nggak sih Pak, yang mungkin Bapak dengar omongan waktu Bapak lagi mindahin barang dari bapaknya Tiko dulu ke ibunya? Mungkin ada harapan dari bapaknya terhadap Tikonya, ada nggak Pak? Ucapannya seperti apa? Iya. Itu nggak ada masalah sih, damai-damai aja. Barang yang ditunjukin ini yang saya bawa, ya Pak, ini yang mau saya angkut, ya Pak, itu. Jadi kesannya damai, nggak ada masalah. Jadi ibu juga yang menunjukin barangnya mau yang dibawa ke Madiun. Bapak tahu alasan insiden ya? Ya kurang tahu nih kan komplek keluarga, urusan keluarga. Kalau misalkan dari keluarga sendiri ada omongan gitu nggak sih Pak? Misalnya waktu pamit bapaknya Tiko ngomong ke ibunya tuh gimana? Kesnya bagaimana Pak? Balik lagi atau bagaimana? Kurang tahu aku di situ kerja kelar langsung ke Bangkalan, tapi bapaknya ngikut ke Madiun. Ngomong apa tuh Pak bapaknya? Ya ngomong ntar 3 tahun atau 4 tahun aku mau kesini lagi, siapin mobil ya. Tuh, aku mau ya selain itu gimana mau pindahin barang apa itu ya gitu misalnya bapaknya itu. 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko gitu. 2000
Ya maksudnya 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. Tahun 2011 waktu itu. Iya. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Dengan apa sih Pak? Pak Agung, Pak Agung. Pak Agung. Ya, Usianya Pak. berapa? Ya, Usianya izin Pak? usianya 60. 60. Terima kasih Siap, makasih Pak Agung. Ya, makasih. Kondisi itu tujuan semua warga melihatnya gimana, ada terharu apa, ada bisa jalan lagi kita lu mau ini sana, tapi dia emang bukan warga sih, Jadi kalau iya gitu. Ya gimana ya, ya terharu juga sih ya. Tadinya kan mati terus tanpa air, kok bisa hidup beberapa tahun kayak gitu kan. Ya terharu aja, seneng. Ya saya ini dari Condet loh, main ke sini, pengen lihat keadaan di sini loh. perkembangannya ya Bu. Iya, perkembangannya. Udah berapa kali Bang Bu datang ke sini Bu? Baru hari ini. Ini tapi kan di YouTube kan aku nonton terus. Ngikutin terus. Melihat itu yang seorang diri merawat ibunya, gimana sih Bu sebagai mungkin sebagai perempuan ya? Ya itu apa ya namanya ya, anak yang berbakti ya, dia anaknya berbakti dalam jarang yang kayak gitu ya. Rata-rata kan anak laki-laki kan ya sekarang pengen ibunya ya gitu kan. Itu termasuk anak yang soleh, yang baik, bisa dari kecil merawat ibunya ya kayak gitu. Termasuk anak yang benar-benar berbakti. Bu, 12 tahun itu waktu yang tidak lama ya buat seorang siswa. Mungkin inspirasi juga nggak sih Bu untuk mendidik anak kepada anak ini? Iya, saya pengennya ya anakku seperti itu ya. Pengennya anakku udah 17 tahun, aku pengen kayak gitu. Nantinya lihat ibunya begitu kan ya. Seneng lah lihatnya anak kayak gitu. Bu, doanya apa Bu? Ini lagi wawancara guys. Doanya apa buat Tito dan Mama ini? Ya semoga ya Tiko ya selalu walaupun nanti seperti ini selalu berbakti sampai nanti dia punya keluarga, tidak bersama orang tua yang membesarkan, yang melahirkan. Keluarga juga merasakan. Kayak gini ya, aku kesono. Emang aku dorong. Makasih ya Bu. Tangan Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu Bawi Nanis. Makasih Bu ya. Itu tanggapan dari warga kota, tanggapan dari warga dan merasa mereka kagum dengan perjuangan Tiko hingga kini.
Baik, selamat siang sahabat wartawan Alam.com menemani kalian berada. Akan saya Rendo Taputra, selaku jurnalis warta Fatalab.com. Baik sahabat wartawan, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko, selaku anak dari Ibu Eni, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini di depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, dan ini hunian rumahnya. Kebetulan kita bisa lihat ke dalam kondisi terkininya. Nah, ramai, kita coba lihat jalur belakangnya sampai kota. Kemarin datang nakalin Kak. Tulisannya Sabarwati yang lainnya yang ditulis atau tertulis di depan dari Nyandiko, dimana Tiko tidak ingin dikunjungi. Kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu, ya satu kata, karena mengingat rumahnya sudah bersih. Ini coba kita kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya sebentar kota. Sepatu ya seperti rata itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Larata, itu tadi yang disampaikan. Dikurangnya mohon maaf, terima kasih dan selamat siang kepada Larata. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita mesti sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi lah. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi baru nanti kita donasi itu akan datang. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Iya Pak, contohin Pak, izin Saya Pak ya, saya Pak. Ya, siap Pak. Ya Pak.
Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? dulu supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau begini, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, kalau seharian ya bisa kan. Oke. Sumber airnya di sini aja, di dalam ada pancuran di sini aja. Jadi dia harus dibawa ke dalam. Nanti baru kalau udah dari sini, pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Ada dulu. Sementara saluran air baru dipompa. Iya betul. Lagi nunggu listriknya lagi. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap dan udah relatasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Siap ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan ibu ini. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Udah di sini Pak. Coba ada lampu yang damper. Ini ada lampu di dalam. Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Wata. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Baik, selamat siang saudara warta.com mengenai kalian berada. Akan saya Renata Putra selaku jurnalis warta.com. Baik saudara warta, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko selaku anak dari ibu ini, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini depan rumah Tiko, karena terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya sekitar kita bisa lihat ke dalam kondisi terkininya. Nah, ramai kita coba lihat jalur belakangnya sampai kota. Oh, nakalin lagi. Kemarin datang nakalin kan? Tulisannya sebenarnya Wata yang namanya yang ditulis atau tertulis di depan dari Tiko, dimana jika tidak ingin dikunjungi, kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu ya satu orang kata, karena melihat rumahnya sudah bersih.
Ini coba kita kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya sekitar kotak. Menggunakan sepatu ya seperti rata itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Larata, itu tadi yang disampaikan. Kurang mohon maaf, terima kasih dan selamat siang kepada Anda. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita mesti sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan. Ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi, baru nanti kita donasi itu akan datang. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Iya Pak, contohin Pak, izin ya Pak. Pak ya, saya Pak. Ya, siap Pak. Ya Pak. Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau begini, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, seharian ya bisa kan. Oke. Sumber airnya di sini aja Pak, di dalam ada pancuran di sini aja. Jadi dia harus bawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini, pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Ada dulu. Nanti sementara saluran air baru dipompa. Iya betul. Lah nunggu listriknya lagi. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap dan udah relatasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Siap. Ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Dari sini Pak. Coba ada lampu yang damper.
Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak, izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Wata. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Nah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak. Sampai ruangan dalam. Ya, siap. Aman. Siap. Bang, thank you Bang ya. Siap. Makasih Bang. Baik, selamat waktu itu yang bisa disampaikan. Yang mohon maaf, terima kasih dan selamat malam. Pak, Bapak bisa ceritakan Pak, Bapak waktu sebagai apa di rumah ini Pak? Saya sebagai kuli disuruh bapak mindahin barang ke Madiun Tahun berapa itu Pak? tahun 2011. Apa aja Pak yang dipindahin Pak? Ya ada lemari, ada kasur, perabotan rumah tangga. Semuanya. Ya Waktu itu kondisi rumah, masih normal. Ya, jadi semua yang dipindahkan seluruh isi rumah. ya. Pak, itu waktu Bapak kondisi saat Bapak memindahkan barang-barang sampai lampu rumah dan air dimatikan, sekarang sudah mulai nyala semuanya. Ya. Bapak melihatnya gimana Pak? Ya, saya terkejut selama berapa tahun ini juga tahu-tahu viral ini. Saya kaget. Terus langsung kemari, paham saya. Yang rumah saya pindah ini jadi ini. Saya kaget. Terus Bapak gimana? Ada sempat ngasih informasi juga nggak ke keluarga ibunya itu sendiri? Saya betul mau nyari ke sini terus, ibu nggak bisa keluar. Baru ditemuin nggak bisa. Terus apa yang Bapak sampaikan ke ibu? Ya nggak bisa nyampein, nggak bisa ketemu. Ini ketemunya sulit, ibu nggak mau ketemu warga. Oke. Pak, ada nggak sih Pak, yang mungkin Bapak dengar omongan waktu Bapak lagi mindahin barang dari bapaknya Tiko dulu ke ibunya? Mungkin ada harapan dari bapaknya terhadap Tikonya, ada nggak Pak? Ucapannya seperti apa? Iya. Itu nggak ada masalah sih. Damai-damai aja, barang yang ditunjukin ini yang saya bawa. Ya Pak, ini yang mau saya angkut. Ya Pak, itu. Jadi kesannya damai, nggak ada masalah. Jadi ibu juga yang menunjukin barangnya mau yang dibawa ke Madiun. Bapak tahu alasan insiden nggak? Ya kurang tahu nih kan komplek keluarga, urusan keluarga. Kalau misalkan dari keluarga sendiri ada omongan gitu nggak sih Pak? Misalnya waktu pamit bapaknya Tiko ngomong ke ibunya tuh gimana? Ke istrinya bagaimana Pak? Balik lagi atau bagaimana? Kurang tahu aku di situ kerja kelar langsung ke Bangkalan, tapi bapaknya ngikut ke Madiun. Ngomong apa tuh Pak bapaknya? Ya ngomong ntar 3 tahun atau 4 tahun aku mau kesini lagi, siapin mobil ya. Aku mau ya selain itu gimana mau pindahin barang apa itu ya itu urusannya bapaknya itu. 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko gitu. 2000? Ya maksudnya 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. Tahun 2011 waktu itu. Iya. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Jangan lupa siapa Pak? Apa Pak? Pak Agung. Pak Agung. Ya, Usianya Pak. berapa? Ya, Usianya izin Pak? usianya 60. 60. Terima kasih. Siap. Makasih Pak Agung. Ya, makasih. Kondisi itu kegiatan semua warga melihatnya gimana, ada terharu apa ada bisa nyala lagi itu kalau mau ini sana, tapi dia emang bukan warga sih, Jadi kalau iya.
ya terharu juga sih ya. Tadinya kan mati terus tanpa air, kok bisa hidup beberapa tahun kayak gitu kan. Ya terharu aja, seneng. Hanya saya ini dari Condet loh, main ke sini, pengen lihat keadaan di sini loh. Perkembangannya ya Bu? Iya, perkembangannya. Udah berapa kali emang Bu datang ke sini Bu? Baru hari ini. Ini tapi kan di YouTube kan aku nonton terus. Ngikutin terus. Melihat itu yang seorang diri merawat ibunya, gimana sih Bu sebagai mungkin sebagai perempuan ya? Ya itu apa ya namanya ya, anak yang berbakti ya, dia anaknya berbakti dalam jarang yang kayak gitu ya. Rata-rata kan anak laki-laki kan ya sekarang pengen ibunya ya gitu kan. Itu termasuk anak yang soleh, yang baik, bisa dari kecil merawat ibunya ya kayak gitu. Termasuk anak yang benar-benar berbakti. Bu, 12 tahun itu waktu yang tidak lama ya buat seorang ibu. Untuk inspirasi juga nggak sih Bu nanti mendidik anak kepada anak? Iya, saya pengennya ya anakku seperti itu ya. Pengennya anakku udah 17 tahun, aku pengen kayak gitu. Nantinya lihat ibunya begitu kan ya. Seneng ya lihatnya anak kayak gitu. Ya Bu, doanya apa? Ini lagi wawancara ya. Apa? Doanya apa buat Tiko dan Mama ini? Ya semoga ya Tiko ya selalu walaupun nanti seperti ini selalu berbakti sampai nanti dia punya keluarga yang bersama orang tua yang membesarkan, yang melahirkan. Keluarga juga merasakan Gini ya, aku sono. Emang udah Makasih ya Bu. Tangan Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu Bawina Nis. Ya. Makasih Bu ya. Itu tanggapan dari warga kota, tanggapan dari warga dan masa mereka kagum dengan perjuangan Tiko hingga kini. Baik, selamat siang sahabat warta.com menemui kalian berada. Akan saya Renda Taputra selaku jurnalis warta.com. Baik, sahabat warta, saat ini saya sedang berada di depan rumah dari saudara Tiko selaku anak dari ibu ini, yang dimana di depan ini kondisi terkini sahabat warta kota. Ini kondisi terkini depan rumah Tiko, di mana terdapat satu unit kendaraan pemadam kebakaran dari Jakarta Timur. Dan ini hunian rumahnya, seperti yang tadi kita coba ke dalam kondisi terkininya. Nah, ramai, kita coba lihat jalur belakangnya sampai kota. Kemarin datang nakali kan? Tulisannya seperti apa? Yang lainnya.
yang ditulis atau tertulis di depan dari Miantiko, dimana jika tidak ingin dikunjungi, kita bisa lihat yang masuk ke rumahnya saja harus melepas sepatu, ya satu orang kata, karena melihat rumahnya sudah bersih. Ini coba kita, kalau misalkan bisa masuk ke dalam ya sekitar otak. Menggunakan sepatu ya, seperti rata itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya Larata, itu tadi yang disampaikan. Juga dengan mohon maaf, terima kasih dan selamat siang teman-teman. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita masih sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan. Ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi, baru nanti kita donasi itu akan datang. Oke, siap. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak boleh izin dinyalakan Pak? Iya Pak, contohin Pak, izin ya Pak. Saya Pak. Ya, siap Pak. Siap Pak. Oh, ini harus rutin dulu ya berarti Pak ya? Harus masih rutin ya? Supaya airnya kotorannya terbuang. Nanti kalau begini, kalau terbuang kotorannya bisa dipakai. Lebih kurang berapa lama tuh Pak kalau misalnya udah mulai jernih Pak? Kalau kita kekuatannya nih, seharian ya bisa kan. Oke. Sumber airnya di sini aja Pak, di dalam ada pancuran dari di sini aja. Jadi dia harus bawa ke dalam. Baru kalau udah dari sini, pakai sanyo bisa alirin ke dalam. Oke. Ada dulu. Nanti untuk sementara, saluran air mau dipompa. Iya betul. Lah nunggu listriknya lagi. Betul. Kalau udah ada listrik, kontaknya udah siap dan udah renovasi udah bagus, sehingga bisa nanti pasang sanyo, air bisa ke dalam. Siap. Ya. Oke. Mohon doanya buat kesehatan Ibu Eni. Amin. Makasih Pak Nobes. Siap, makasih Pak Nobes. Mohon maaf ya. Ya, makasih Pak. Udah di sini Pak.
kali dinyalain satu sini. Coba ada lampu yang damper. Ini ada lampu nih bola. Pak RT izin Pak. Pak RT. Itu lampu bisa nyala kan Pak ya? Boleh dinyalain nggak Pak, izin Pak buat ini Pak? Dari sini Bang ya. Ini sudah nyala ya saudara Watan. Ya Pak RT udah Pak. Siap. Ah, siap. Ini udah nyala Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Sampai ruangan dalam. Ya, siap. Aman. Siap. Bang, thank you Bang ya. Siap. Aja Bang. Baik, sobat waktu itu yang bisa disampaikan. Yang mohon maaf, terima kasih dan selamat malam. Pak, Bapak bisa ceritakan Pak, Bapak waktu sebagai apa di rumah ini Pak? Saya sebagai dulu sebagai kuli disuruh bapak mindahin barang ke Madiun Tahun berapa itu Pak? tahun 2011. 2011. Apa aja Pak yang dipindahin Pak? Ya ada lemari, ada kasur, perabotan rumah tangga. Semuanya. Ya Waktu itu kondisi rumah, masih normal. Ya, jadi semua yang dipindahkan seluruh isi rumah. ya. Pak, itu waktu Bapak kondisi saat Bapak memindahkan barang-barang sampai lampu rumah dan air dimatikan, sekarang sudah mulai nyala semuanya Pak. Ya. Bapak melihatnya gimana Pak? Ya, saya terkejut selama berapa tahun ini juga tahu-tahu viral ini, saya kaget. Terus langsung kemari, oh, paham saya. Oh, yang rumah saya pindah ini kok jadi begini. Saya kaget. Terus Bapak gimana? Ada sempat ngasih informasi juga nggak ke keluarga ibunya Tiko sendiri? Saya betul mau nyari di sini terus, ibu nggak bisa keluar. Baru ditemuin nggak bisa. Terus apa yang Bapak sampaikan ke ibu? Ya nggak bisa nyampein, nggak bisa ketemu. Ini ketemunya sulit, ibu nggak mau ketemu keluarga. Oke. Pak, ada nggak sih Pak, yang mungkin Bapak dengar omongan waktu Bapak lagi dimindahin barang dari bapaknya Tiko dulu ke ibunya? Mungkin ada harapan dari bapaknya terhadap Tikonya, ada nggak Pak? Ucapannya seperti apa? Iya. Itu nggak ada masalah sih, damai-damai aja. Barang yang ditunjukin ini yang saya bawa, ya Pak, ini yang mau saya angkut, ya Pak, itu. Jadi kesannya damai, nggak ada masalah. Jadi ibu juga yang menunjukin barangnya mau yang dibawa ke Madiun. Bapak tahu alasan dari pindahan ya? Ya kurang tahu nih kan komplek keluarga, urusan keluarga. Kalau misalkan dari keluarga sendiri ada omongan gitu nggak sih Pak? Misalnya waktu pamit bapaknya Tiko ngomong ke ibunya tuh gimana? Ke istrinya bagaimana Pak? Balik lagi atau bagaimana? Kurang tahu aku di situ kerja kelar langsung ke Bangkalan, tapi bapaknya ngikut ke Madiun. Ngomong apa tuh Pak bapaknya? Ya ngomong ntar 3 tahun atau 4 tahun aku mau kesini lagi, siapin mobil ya. Aku mau ya selain itu gimana mau pindahin barang apa itu ya itu urusannya bapaknya itu. 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Niko. 2000
Ya maksudnya 3 tahun lagi aku kesini mau ngambil Riko. Tahun 2011 waktu itu. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Dengan Pak siapa? Pak, apa Pak? Pak Agung, Pak Agung. Pak Agung. Ya, Usianya Pak. berapa? Ya, Usianya izin Pak? usianya 60. 60. Terima kasih. Siap. Makasih Pak Agung. Ya, makasih. Kondisi itu tujuan warga melihatnya gimana, ada terharu apa ada bisa jalan lagi kalau mau naik sana, tapi dia emang bukan warga sih, Jadi kalau itu iya gitu. Ya gimana ya, ya terharu juga sih ya. Tadinya kan mati terus tanpa air, kok bisa hidup beberapa tahun kayak gitu kan. Ya terharu aja, seneng. Ya saya ini dari Condet loh, main ke sini, pengen lihat keadaan di sini loh. perkembangannya ya Bu. Iya, perkembangannya. Udah berapa kali emang Bu datang ke sini Bu? Baru hari ini. Ini tapi kan di YouTube kan aku nonton terus. Ngikutin terus. Melihat itu yang seorang diri merawat ibunya, gimana sih Bu sebagai mungkin sebagai perempuan ya? Ya itu apa ya namanya ya, anak yang berbakti ya, dia anaknya berbakti orang tua, jarang yang kayak gitu ya. Rata-rata kan anak laki-laki kan ya sekarang pengen ibunya ya gitu kan. Itu termasuk anak yang soleh, yang baik, bisa dari kecil merawat ibunya ya kayak gitu. Termasuk anak yang benar-benar berbakti. Bu, 12 tahun itu waktu yang tidak lama ya buat seorang ibu. Untuk inspirasi juga nggak sih Bu nanti mendidik anak kepada anak ini? Iya, saya pengennya ya anakku seperti itu ya. Pengennya anakku udah 17 tahun, aku pengen kayak gitu. Nantinya lihat ibunya begitu kan ya. Seneng lah lihatnya anak kayak gitu. Ya Bu, doanya apa? Ini lagi wawancara apa? Doanya apa buat Tiko dan Mama ini? Ya semoga ya Tiko ya selalu, kalaupun nanti seperti ini selalu berbakti sampai nanti dia punya keluarga yang berdua sama orang tua yang membesarkan, yang melahirkan, keluarga juga merasakan Gini ya, aku sono. Emang udah Makasih ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu Bawi Nanis. Ya. Makasih Bu ya. Itu tanggapan dari warga kota, tanggapan dari warga dan merasa mereka kagum dengan perjuangan Tiko hingga kini.
sepatu seperti rotan itu. Jadi rumahnya ini memang sudah bersih, jadi sudah tidak menggunakan sepatu. Kondisi di depan. Saya lewat beritanya tadi yang disampaikan. Kurang mohon maaf, terima kasih dan selamat siang teman-teman. Oke Pak, berarti saat ini rumah tidak bisa dihuni, tidak bisa didatangi oleh wartawan dan lain-lain itu Pak? Karena kita akan menjalani kepulangan Ibu Eni, kita masih sterilkan supaya nanti Ibu Eni datang kondisi rumah bersih. Ini apa? Mudah-mudahan dengan kondisi bersih, nyala lampu, pikirannya tuh nggak kembali ke semula, malah mungkin menambah kesembuhan. Informasinya untuk Bu Eni sendiri pulang kapan Pak? Ya, kalau dari informasi dari yang saya dapat itu perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari dari dia masuk ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi. Nah Pak, untuk di dalam sendiri keadaan rumahnya selain listrik dan air yang sudah ada, apakah sudah ada perabotan juga? Belum ada perabotan. Ya. Karena kita memang sudah ada yang mendonasikan, cuman karena rumah ini kan belum belum tuntas dirapikan, jadi tunggu sampai rapi. Ya walaupun jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Ya, terima kasih untuk Sobat Grid yang sudah meninggalkan komentar di live Grid ID. Sekian laporan Grid ID, terima kasih karena telah menonton.
menuju ke lantai 2. Nah, kalau dari undakan tangganya memang terlihat elegan banget Tribuners. Nah, ini tuh masih kokoh banget, dan dari sekian banyak undakan anak tangga, cuman ini aja nih yang retak. Karena ini masih dibersihkan, jadi lantainya basah. Nah, kalau tadi di bawah ada satu kamar. Untuk di lantai ini kita akan mengecek ada berapa kamar ya Tribuners. Nah, begitu saya naik tangga ambil kanan, wow, ini udah langsung mengarah keluar. Nah, nih, ini dia Tribuners. Ini adalah bagian luar, kayak kalau saya bisa bilang seperti balkon, tapi karena dikunci jadi kita nggak bisa lewat di sana. Namun di situ ada ruangan juga, satu di area luar, kemudian nah ini kan tidak ditutupi atap, itu nanti nembus di taman belakang seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah balkon. Ini adalah balkon di luar yang memang gede banget sih. Nah, ini benar-benar bagus banget. Nah, ini Tribuners, ini adalah suasana dari lantai 2, dimana memang langsung mengarah keluar. Nah, kalau tadi di lantai bawah ada satu kamar serta beberapa peralatan di kitchen set yang masih ada. Kemudian untuk di lantai 2-nya sendiri itu ada berapa kamar ya? Ada 2 kamar. Itu satu lagi kamar mandi. Ada 3 kamar nih Tribuners. Ini kamar pertama yang bakalan saya tunjukin. Dan ini emang langsung mengarah ke luar jalanan yang tadi sama. Nah, karena udah lama banget, ini tuh masih ada air mengendap sama sampah walaupun udah dibersihkan. Karena emang rumahnya tuh luas banget. Ini baru kamar ke. Terus kita ke kamar kedua. Nah, kamar kedua lantainya atau lantai udah pak lantainya. Nah, kalau yang ini memang ada retakan, dan kalau di rumah tuh lantai yang mengangkat gitu ya. Kondisinya tidak lebih baik dari kamar sampingnya karena dari Selamat siang menjelang sore Sobat Grid semua. Saat ini Grid ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grid bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya. Dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki
dikarenakan ya rumah ini sudah kita bersih ya, kita jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, janjian Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Jumat depan berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh dikirim barang untuk isi furniture. Itu semuanya atau emang hanya Perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru disusul bertahap. Nah kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih Bang? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan dia rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Halaman belakang sendiri Bang, mungkin gimana nih kapan harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. betul. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Terus senang banget, senang banget. Memang tujuan awal itu kan banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Natali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita nggak tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kak Natali kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu Kak Natali di luar ya? Wah, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga, teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Gitu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Ya Bang Bre. Wah ini. Kan langsung Bang Bre. Pegangin aja. Bang Guki. Itu dong, punten. Baru cuci teman. Oke, berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh. Senang banget karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya.
Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak, nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil, dan terlepas dari itu ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bram, ini kan maksudnya jalannya kan sudah maksudnya sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu. Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos gitu. Nah, mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu yang di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini sebenarnya tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort gitu? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore Sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah, ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang mau bantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana Bu? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumahku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depres ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas kan dengan hasil kita ajak teman-teman itu? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu Eni nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini kalau seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni sendiri sudah ada kabar mungkin dari RS, Bu Eni sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temanku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Mungkin sudah maksudnya
sudah mulai berinteraksi dengan maksudnya orang memang. Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu prosesnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya, mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no komen soal itu karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abangnya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak konten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, yang masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan pelafon-pelafon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Lambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat sebagai rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Ya di situ alhamdulillah dia disambut Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya, alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya, memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, sekali lagi terima kasih. Pak RT kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko, ketemu saya dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan G3. Lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT, yang mana saya
bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Oke. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras, mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, Sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID.
Sekian laporan Grid ID. Terima kasih karena telah menonton. Ya, selamat siang menjelang sore sobat Grid semua. Saat ini Grid ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh sobat Grid bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Jadi juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki karena kan ya rumah ini sudah vital bersih ya. Serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah, untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, Janjian Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Jumat depan berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh, dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru nyusul bertahap. Nah, kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih, Bang? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan dia rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau belakang sendiri, Bang, mungkin gimana nih kapan harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang akan datang ya. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Aku senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Tali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita ngeliat tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah karena tadi kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu karena tadi di luar ya. Wah, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau
di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang, buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Ya Bang Bre. Wah ini. Kan langsung Bang Bre. Pegangin aja. Bang Guki. Ini dong, punten. Baru cuci karena. Oke. Berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Seneng banget tuh, seneng banget. Karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sudah sebuah peluru sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu? Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos tuh. Gitu. Nah, mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Oke. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu kan, bukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang mau bantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana Bu? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumahku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC kan, mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas dengan hasil kita ajak teman-teman YouTuber?
sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget, tapi aku akan lebih puas ketika ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak, terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah, Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini kalau seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Bang Bre, teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau gue ini udah sudah ada kabar mungkin dari RS, Gue ini sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya, karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk, jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temenku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman, dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan orang memang. Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya. Mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no komen soal itu, karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya? Kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak ngonten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, yang masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan pelafon-pelafon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya tuh yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak.
teman-teman Bambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat setelah rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Nah di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar ya. Sekali lagi terima kasih. Pak RT kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko. Ketemu saya, dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan J3. Lah apa lihat? Ya saya sih yang terpenting buat sebuah kebaikan, bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT, yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Oke. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Oke. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar.
Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID. Terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grit bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya. Dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki karena kan ya rumah ini sudah vital bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, Jenjen Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Jumat depan, berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Mau dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru nyusul bertahap. Nah kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya.
mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko masih ke pos dulu sekarang. Kapan ada rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau Bapak sendiri, mungkin gimana kapan? Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang akan datang ya. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Aku senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Tali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan ke Tiko tadi itu kita nggak tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kanatani kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu Kanatani di luar ya? Wah, nah ini kan bakalan ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan nggak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Ya, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Ya Bang Bre. Wah ini. Bang Bre. Pegangin aja. Bang Guki. Ini dong, punten. Baru cuci karena. Oke. Berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh. Senang banget karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bre, ini kan maksudnya sejauh ini kan sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu. Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos. Gitu. Nah, mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Waktu pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore untuk sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Oke. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa juga kamu orang yang
awal banget gitu menemukan Tiko? Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang membantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumahku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Dan ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan katanya 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas dengan hasil kita ajak teman-teman itu? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini kalau seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni sendiri udah sudah kabar mungkin dari FS? Bu Eni sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temenku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan maksudnya orang memang ya? Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya, mungkin abang sendiri gimana Bang? Aku sejauh ini sih no komen soal itu, karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya? Kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak ngonten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih.
siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, yang masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak Itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan plafon-plafon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya, benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Bambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat setelah rumah sakit kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Nah di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, sekali lagi terima kasih. Pak RT ini kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko. Ketemu saya, dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan G3. Lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan, bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT, yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Oke. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon
adalah bagian teras, mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, Sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID. Terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu ini yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grit bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda, matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah detail bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan.
sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, janjian Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung, bentuk barangnya langsung dikirim ke sini. Berarti bukan cuma ini ya? Iya, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru disusul bertahap. Nah kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pengecekan. Berarti Tiko mandi masih ke pos dulu sekarang. Kapan dia rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau berangkat sendiri, Bang, mungkin gimana nih kapan? Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Terus senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Natali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita ngeliat tanggal ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kak Natali kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu Kak Natali di luar ya? Oh, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga yang datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Sekali lagi maaf. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Wah ini. Pegangin aja. Bang Guki. Itu dong, punten. Baru cuci teman. Oke. Berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh. Senang banget karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian, mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu? Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos gitu. Nah,
mungkin alat listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa bilang kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang mau bantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana? Udah ada Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumah aku, ini rumah Tiko. Dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas kan dengan hasil kita ajak teman-teman YouTuber? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini salahnya seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Bang Bre, teman-teman YouTuber yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni sendiri sudah ada kabar mungkin dari RS, dari Bu Eni sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temanku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan maksudnya orang memang ya? Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya, mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no komen soal itu, karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai.
Gimana maksudnya kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak konten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak itu ya sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang ini kan pelafon-pelafon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Bambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sudah ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat setelah rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Ya di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, terima kasih. Pak RT ini kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak nah sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko, ketemu saya dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan G3. Lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke
ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras, mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, Sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID. Terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur.
seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grid bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya, dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Ini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah detail bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah, untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, janjian Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh, dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru disusul bertahap. Nah, kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih, Bang? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi, supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan dia rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau berapa sendiri? Bang, mungkin gimana kapan harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. betul. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Aku senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan Kak Natali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita ngeliat tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kak Natali kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu Kak Natali di luar ya? Oh, nah ini kan bakal ada teman-teman artis teman juga yang datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga
stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Bang. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Ya Bang Bre. Wah ini. Kan langsung Bang Bre. Dipegangin aja. Bang Buki. Ini dong, punten. Baru cuci kan. Oke. Berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Seneng banget tuh, seneng banget. Karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu. Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos tuh. Gitu. Nah, mungkin alat listrik dan segala macamnya itu sudah diadain. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu yang di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini sebenarnya tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort gitu? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore Sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Oke. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang mau bantu Tiko. Kayak kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana? Udah ada renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumah aku, ini rumah Tiko. Dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas kan dengan hasil kinerja teman-teman YouTuber? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu Eni nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini kalau seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang.
Bang Bre. Teman-teman YouTuber yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau gue ini sudah ada kabar mungkin dari RS. Gue ini sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya, karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk, jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temenku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman, dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga itu jangan tidur di lantai, nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan orang memang. Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar juga yang Tiko ditegur oleh keluarganya. Mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no comment soal itu, karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi. Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya? Kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abangnya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak konten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, yang masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan melakukan pohon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Kalau ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dan waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Lambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sudah ketemu dengan salah satu donatur juga di sana.
di tempat sebagai rumah sakit kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Nah di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya, alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya, memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, sekali lagi terima kasih. Pak RT kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko, ketemu saya dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan J3. Lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Oke. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Oke. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini
tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, Sobat Grid. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grid yang sudah meninggalkan komentar di live Grid ID. Sekian laporan Grid ID. Terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grid semua. Saat ini Grid ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grid bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah vital bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya, jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah, untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh, banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, Jenjen Jumat depan kalau nggak salah, itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Jumat depan berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh, dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru nyusul bertahap. Nah, kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih, Bang? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi, supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun, tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan nih rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya.
tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau berapa sendiri, masih ada kontraknya masih. Bang, mungkin gimana kapan Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang akan Iya, datang ya. betul. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Aku senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Tali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita ngeliat tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah karena tadi kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu karena tadi di luar ya. Wah, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi. Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu. Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 10 menit lagi kan. Ya Bang Bre. Wah ini. Kan langsung Bang Bre. Pegangin aja. Bang Guki. Itu dong, punten. Baru cuci tenang. Oke. Berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh. Senang banget karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sudah sebuah peluru sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu. Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk membersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos tuh. Gitu. Nah, mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah diadain. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tungguin di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore untuk Sangat atau kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu terbuka untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu kan, bukan Tiko.
pada dasarnya kan setiap manusia itu memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik, kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar, aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang membantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana Bu? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumah aku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC kan, mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas kan dengan hasil kinerja teman-teman YouTuber? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini kalau seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Bang Bre, teman-teman YouTuber yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni sendiri sudah ada kabar mungkin dari RS, Bu Eni sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temenku yang jagain. Itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan maksudnya orang memang ya. Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya. Mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no komen soal itu karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya? Kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak konten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih.
siapa yang gitu? dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, yang masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak Itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan pohon-pohon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya, benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Oke, ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari PRT. Teman-teman Bambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat sebagai rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Nah di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, sekali lagi terima kasih. PRT ini kan terakhir ya, kan juga bisa ke PRT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal PRT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko, ketemu saya dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan J3. Lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan, bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT, yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Oke. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon
bagian teras mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, Sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID. Terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grit bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah vital bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan.
Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, Jenjen Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Mau dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru nyusul bertahap. Nah kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan ya rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau berapa sendiri, Bang mungkin gimana kapan? Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. betul. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Terus senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Tali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan ke Tiko tadi itu kita nggak tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kanatali kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu Kanatali di luar ya? Wah, nah ini kan bakalan ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Wah ini. Pegangin aja. Bang Guki. Itu dong, punten. Baru cuci karena. Oke. Berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh. Senang banget karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya sejauh ini kan sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu.
Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos. Mungkin alat listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tungguin di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa juga kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang mau bantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumahku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Dan ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Sudah puas dengan hasil kita ajak teman-teman itu? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini pengalaman seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni sendiri udah ada kabar mungkin dari RS? Bu Eni sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temanku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan maksudnya orang memang ya? Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu.
Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya, mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no comment soal itu karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak ngonten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, yang masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan plafon-plafon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya tuh yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Bambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat sebagai rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Ya di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, terima kasih. Pak RT ini kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak nah sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko. Ketemu saya, dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan Jatigiring. Lah apa lihat? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan, bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT, yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Oke. Ketemu lagi kita.
ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras, mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya, walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID. Terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada
berada di rumah viral milik Tiko dan ibu ini yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Krit bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda, matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah detail bersih ya. Serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang itu semuanya. Nah, untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, janjian Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung, bentuk barangnya langsung dikirim ke sini. Jumat depan berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh, dikirim barang itu semuanya atau emang hanya Perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru disuruh bertahap. Nah, kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi, supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun, tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan dia rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau berapa sendiri? Bang, mungkin gimana nih kapan? Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat, karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekarang hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Aduh senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Tali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Oh, pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita nggak tanggal ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kanatali kesini, Tiko dijemput lagi, kita keluar. Oh berarti ketemu Kanatali di luar ya? Oh, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari
PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Wah ini. Pegangin aja. Bang Guki, itu dong, punten. Baru cuci teman. Oke, berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh, senang banget. Karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian, mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu? Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos gitu. Nah, mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort gitu? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa bilang kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang membantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana? Udah ada renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumah aku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Tapi ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas kan dengan hasil kita ajak ngobrol sama teman itu? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah.
Nah, Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini kalau seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Bang Bre, teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau gue ini sendiri udah cerita kabar mungkin dari RS, dari Gue ini sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen jenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temenku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan orang memang ya? Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya, mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no comment soal itu karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya? Kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak konten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak Itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan melakukan ruangan di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya, benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Bang Bre dan tim
juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat setelah rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Ya di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar ya. Jadi terima kasih. Pak RT kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko. Ketemu saya, dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan Jatiga. Lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan. Bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT, yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras, mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun
masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Ya, terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID, terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grit bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah vital bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya, jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Gitu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah, untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh, banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, Jenjen Jumat depan kalau nggak salah, itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Jumat depan, berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Mau dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru nyusul bertahap. Nah, kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi.
supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko Masih ke pos dulu sekarang. Kapan ya rencana mungkin akan dilakukan pengumuman saat Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. kalau berapa sendiri Bang, mungkin gimana nih kapan Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang akan datang ya. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Aku senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Tali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita ngeliat tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah karena tadi kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu karena tadi di luar ya. Wah, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi. Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu. Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Ya Bang Bre. Wah ini. Pegangin aja. Bang Guki. Itu dong, punten. Baru cuci kan Bang. Oke. Berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Seneng banget tuh. Seneng banget karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sebuah peluru sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu. Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos tuh. Gitu. Nah, mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Oke. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu kan bukan Tiko.
pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik, kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar, aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang mau bantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana Bu? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumah aku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC kan, mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas kan dengan hasil kita ajak teman-teman itu? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget, tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak, terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini kalau seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni sendiri sudah ada kabar mungkin dari RS, Bu Eni sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen ngejenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temanku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan maksudnya orang memang ya. Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya. Mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no komen soal itu karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya? Kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak ngonten segala macam, tetap masih datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih.
siapa yang gitu? dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, yang masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak Itu yang sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan pohon-pohon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya, benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari PRT. Teman-teman Bambrel dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat setelah rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Nah di situ alhamdulillah dia bisa ke Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, terima kasih. Pak RT ini kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko, ketemu saya dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan J3. Lah apa lihat? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Oke. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon
bagian teras mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, Sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID, terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu Eni yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grit bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda, matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah vital bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan.
Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, janjian Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Jumat depan berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh dikirim barang itu semuanya atau emang hanya Perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru nyusul bertahap. Nah kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan dia rencana mungkin akan dilakukan pemindahan? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau belakang sendiri, Bang, mungkin gimana kapan Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekarang hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. betul. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Terus senang banget, senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Tari sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen, harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita nggak tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kanatali kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu Kanatali di luar ya? Oh, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Wah ini. Pegangin aja. Bang Guki, ikut dong, punten. Oke, berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh, senang banget. Karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu.
Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos. Mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah diakhiri? Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tungguin di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja? Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang membantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumahku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Sudah puas kan dengan hasil kita ajak ngobrol? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni sendiri udah sudah kabar mungkin dari RS, Bu Eni sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya. Karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen ngejenguk. Jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temanku yang jagain. Itu sempat ngobrol sama teman. Dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan orang memang. Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu.
Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya, mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no comment soal itu karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak konten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak Itu ya sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan pelafon-pelafon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya, benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini terima kasih kepada terutama Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Bang Brem dan tim, juga media TV, media online, juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat sebagai rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Nah di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya, alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko, ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik. Ya, memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar. Ya, sekali lagi terima kasih. Pak RT ini kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak, nah sekarang ini netizen yang kenal Pak RT, mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko, ketemu saya, dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan G3, lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat semua kebaikan, bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT, yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Ketemu lagi kita.
Yuk Kak, ke atas. Akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras, mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang mungkin kotor ya, karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti. Karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID. Terima kasih karena telah menonton. Selamat siang.
siang menjelang sore Sobat Grid semua. Saat ini Grid ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu ini yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grid bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Ini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki karena kan ya rumah ini sudah detail bersih ya. Serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya. Jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang semuanya. Nah, untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar kota? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, janjian Jumat depan kalau nggak salah. Itu dia mau ngasih langsung, bentuk barangnya langsung dikirim ke sini. Jumat depan berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Oh, dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru nyusul bertahap. Nah, kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi ke kamar mandi supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu. Kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko mandi Masih ke pos dulu sekarang. Kapan dia rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau berapa sendiri? Bang, mungkin gimana nih kapan? Harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko. Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. betul. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Terus senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Natali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen harusnya, pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita ngeliat tanggal ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kak Natali kesini, Tiko dijemput lagi kita keluar. Oh berarti ketemu Kak Natali di luar ya? Oh, nah ini kan bakal ada teman-teman artis teman juga yang datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua
dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Bang. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi kan. Wah ini. Pegangin aja. Bang Guki, itu dong, punten. Baru cuci tenang. Oke, berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh, senang banget. Karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak, nggak cuma 1-2 orang. Ini semua pihak ikut andil, dan terlepas dari itu ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian, mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu? Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk ngebersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos gitu. Nah, mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah ada. Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja. Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort gitu? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore Sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko. Pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang membantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana? Udah ada renovasi segala macam gitu. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumah aku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Berarti ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas kan dengan hasil kita ajak teman-teman YouTuber? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya
semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini pengalaman seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Bang Bre, teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau gue ini sendiri udah sudah kabar mungkin dari RS, Gue ini sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya, karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen ngejenguk, jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temenku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman, dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus dia nanya juga apa namanya, itu jangan tidur di lantai nanti masuk angin. Kamu berasal dari mana? Kamu tinggal di mana? Itu sih ditanya. Tapi tahu ya dia temannya Tiko gitu ya maksudnya? Iya dia tahu. Dia si Tiko sebelum tukeran tuh dibilang ini teman Tiko. Oh iya katanya. Terus ada satu momen yang mana ini aku merinding banget. Itu tempat tidurnya tuh berantakan. Ibu ini turun dari kasur, dia rapihin spray, terus sama dia dikibas-kibasin. Itu sih. Sudah mulai berinteraksi dengan orang memang ya? Iya, sudah jauh lebih baik sih harusnya sih. Terakhir ada video yang beredar juga kan, ibu ini pakai lipstik. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Kapan sih itu persisnya? Itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu? 5 sampai 6 hari yang lalu. Bang, tapi dari keluarga Tiko sendiri mungkin abang kan sempat beredar yang Tiko ditegur oleh keluarganya, mungkin abang sendiri gimana bang? Aku sejauh ini sih no komen soal itu, karena aku masih fokus yang penting gimana caranya rumah ini rapi, Tiko jauh lebih baik, itu aja sih yang penting. Bang, ini kan rumah sudah selesai. Gimana maksudnya? Kamu tetap akan bertanggung jawab kepada Tiko kan juga sebagai kakak, sebagai abang ya. Setelah ini semua selesai, aku pasti masih datang walaupun nggak bawa kamera, nggak konten segala macam, tetap pasti datang. Aku masih nungguin dapat undangan nikah dari Tiko sih. Bang Bre, maaf nih sebelumnya terkait dengan polemik pro kontra, menghadapinya seperti apa sih buat Bang Bre sendiri? Sejauh ini sih badanku udah capek banget. Aku nggak mau nambahin pikiran juga, jadi pikiranku capek. Jadi sejauh ini masih fokus sama tujuan awal aja deh. Gimana caranya ini rumah rapi, terus sampai ada nanti pengajian juga. Kita memang ada rencana sih pengen ada pengajian nanti. Aku udah ngomong sama Pak RT. Sampai nanti pengajian belum tercapai ya masih fokus ke arah situ aja dulu. Soal furniture dan lain-lain gimana? Ini kan sudah bagus. Di hari Jumat ya. Aku nggak tahu Jumat ini atau Jumat depan. Itu dari siapa sih furniture-nya? Ada yang mau ngasih. Siapa gitu? Dia nggak mau disebut namanya. Selain furniture, apalagi yang on the way gitu mau dihadiahin? Ini masih furniture ya, masih fokus ya. Apa aja kira-kira kayak itu ya sofa? bertahap. Tahap pertama mau dikasih kayak sofa sama kasur kemarin kalau nggak salah. Sofa kasur untuk di lantai ini gitu. Iya. Bang, ini kan pelafon-pelafon di atas masih bisa lihat masih ada bolong-bolong sedikit gitu ya. Iya benar. Itu akan seperti apa nanti? Ya belum tahu sih untuk kedepannya nanti seperti apa ya, kan kemarin juga kita lihat bocor di sebelah sana tuh, kemarin aku pas hujan juga di sini kok bocor bagiannya itu yang di sebelah sana satu sama di bagian garasi. Nanti kedepannya kita lihat deh gimana, harusnya sih harus dirapihin sih segera supaya nggak bocor. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Pas jam 3. Oh, ini sebelumnya ditutup dan ternyata adalah dapur kotor ya. Kalau untuk ruangan ini sendiri kolam ikan, dan sebenarnya adalah kolam anak-anak juga. Dimana waktu itu Tiko sendiri juga sempat bercerita ya, di sekitar sini ada kolam anak-anak. Ini wawancara dari Pak RT. Teman-teman Bambrel dan tim, juga media TV, media online,
juga para donatur yang tidak mau disebut namanya telah membantu Tiko. Tadi juga saya sebenarnya ketemu dengan salah satu donatur juga di sana, di tempat sebelah rumah sakit. Kita ketemu salah satu donatur yang tidak mau disebutkan. Ya di situ alhamdulillah dia disertai Tiko juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada para media ya, baik online maupun TV, para YouTuber yang mengangkat berita ini dengan baik. Ya. Alhamdulillah dengan informasi teman-teman media banyak yang membantu Tiko ya, sehingga kehidupan Tiko jauh lebih baik ya. Memang yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak, baik media massa maupun juga dari pemerintahnya kayak Damkar ya, PPSU, juga masyarakat sekitar ya. Sekali lagi terima kasih. Pak RT kan terakhir ya, kan juga bisa ke Pak RT. Banyak sekarang ini netizen yang kenal Pak RT. Mungkin ada ucapannya gitu. Ya, saya juga kaget juga. Tadi aja saya ketemu dokternya mamanya Tiko. Ketemu saya, dia langsung bicara, Pak Nofes, RT 06, RW 02, Kelurahan Jatiga. Lah apa dia? Ya saya sih yang terpenting buat sebuah kebaikan bisa mengenal saya, alhamdulillah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengurus RT yang mana saya bisa mengayomi Tiko dan mamanya ke arah yang lebih baik. Itu aja. Sama-sama ya. Terima kasih Pak RT. Sehat buat semua ya. Ketemu lagi kita. Yuk Kak, ke atas. Kita akan naik ke lantai atas. Sudah lebih bersih ya. Dan ini bagian balkon. Kalau yang ini adalah bagian teras, mungkin ya, teras di lantai 2. Bagian balkon yang lain, balkon di kamar. Ya walaupun masih ada beberapa bagian yang
mungkin kotor ya karena terkena hujan. Jadi mungkin akan dibersihkan lagi nanti, karena untuk saat ini tim yang bertugas sedang fokus untuk beristirahat. Kita tidak bisa turun, Sobat Gret. Kabarnya juga Ria Ricis akan berkunjung ke rumah Tiko ya, tapi masih belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan kesini hari ini ataupun jamnya, itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih untuk Sobat Grit yang sudah meninggalkan komentar di live Grit ID. Sekian laporan Grit ID, terima kasih karena telah menonton. Selamat siang menjelang sore Sobat Grit semua. Saat ini Grit ID sedang berada di rumah viral milik Tiko dan Ibu ini yang berada di Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti yang bisa dilihat oleh Sobat Grit bahwa rumah ini sudah semakin bersih ya, dan sudah tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya, karena sudah dibatasi untuk dikunjungi oleh warga. Untuk wartawan sendiri hanya dibatasi sampai pukul 3 sore ini. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam rumah ini sudah terdapat aliran listrik ya. Dan ada pemberitahuan, kata Bunda matikan lampu kalau pagi sampai sore, hemat token. Di sini juga ada pemberitahuan lain untuk melepas sepatu di dalam rumah. Jadi untuk yang masuk sini harus lepas alas kaki, karena kan ya rumah ini sudah detail bersih ya, serta jangan buang sampah sembarangan. Sementara nggak semua, karena memang nanti Tiko juga kan nggak sampai atas juga tidurnya katanya, jadi kita pasang sementara ya di bawah dulu. Mungkin nanti kalau untuk furniture sudah lengkap, rumah udah rapi, baru kita pasang itu semuanya. Nah, untuk furniture sendiri gimana nih? Mungkin ada donasi dari luar juga? Oh banyak banget, banyak. Ada yang mau ngasih nanti dari apa ya, janjian Jumat depan kalau nggak salah, itu dia mau ngasih langsung bentuk barangnya langsung dikirim di sini. Jumat depan berarti bukan Jumat ini ya? Iya, Jumat depan. Oh, Jumat depan. Jumat ini atau Jumat depan nanti kita janjian lagi sih. Tapi yang jelas hari Jumat dikirim. Mau dikirim barang itu semuanya atau emang hanya perlahan, bertahap. Yang penting dulu seperti sofa dan kasur, sisanya nanti baru disusul bertahap. Nah, kamar mandi sendiri yang berfungsi gimana nih? Kamar mandi sejauh ini belum benar-benar berfungsi ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita bersihkan lagi untuk kamar mandi, supaya nanti kalau Tiko nginep di sini pun tidur di sini pun enak gitu.
kita nggak perlu lagi ke pos untuk melakukan pencegahan. Berarti Tiko Masih ke pos dulu sekarang. Kapan nih rencana mungkin akan dilakukan pengumuman? Mungkin dalam waktu dekat kali ya. Tapi untuk hari apanya, tanggal berapanya kita belum tahu. Kalau berapa sendiri? Bang, mungkin gimana kapan harusnya sih besok ya, karena hari ini kita memang sepakat untuk istirahat karena setelah terjadinya keramaian seperti ini kita belum dapat istirahat sama sekali. Tidur aku pun pribadi belum pulang ke rumah selama 12 hari nemenin Tiko pun kurang tidur, jadi kayaknya hari ini dan besok kita masih full istirahat total. Setelah itu baru kita benar-benar kerja keras lagi buat rapiin ini semua. Sekalian hari Jumat menyambut furniture yang Iya, datang ya. Oke, nah ini kan dari kemarin teman-teman influencer terus teman-teman artis juga banyak yang datang. Gimana nih Mas melihat antusiasme? Aku senang banget. Memang tujuan awalnya itu kan, banyak orang yang bantu lebih daripada aku. Senang banget sih. Nah itu kan kemarin kan karena Natali sendiri kan datang tanpa kehadiran Tiko ya. Nah sebenarnya Tiko sendiri pengen gak sih ketemu sama mereka untuk mengucapkan terima kasih langsung? Pengen, harusnya. Pengen. Tapi udah disampaikan mungkin ke Tiko tadi itu kita ngeliat tangan ini. Sudah disampaikan dan sempat teleponan. Sudah. Udah ya. Berarti respon Tiko sendiri gimana? Baik banget. Kemarin setelah Kak Natali kesini, Tiko dijemput lagi, kita keluar. Oh berarti ketemu Kak Natali di luar ya? Oh, nah ini kan bakal ada teman-teman artis juga yang akan datang, mungkin akan ketemu Tiko di sini lagi atau di luar lagi? Sampai sejauh ini sih aku nggak tahu ya nanti progresnya kayak gimana. Yang jelas aku senang banget kalau Tiko banyak yang perhatian tuh udah cukup bikin aku senang sih. Oke, mungkin terakhir Bang buat ada ucapan terima kasih nggak sih buat seluruh pihak yang sudah membantu? Kalau dari aku untuk semua dari apapun itu ya, dari PPSU, Damkar, terus semua netizen, terus juga stasiun TV apapun, semua intinya aku mengucapkan terima kasih banyak dan gak bisa disebutin satu persatu. Intinya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Mas Tiko sejauh ini. Itu sih. Oke, siap, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mana? Woi, Pan. Berarti sekalian aja Bang ya? Iya, sekalian aja ya. Soalnya waktunya tinggal 10 menit lagi kan. Wah ini. Pegangin aja. Bang Guki, itu dong, punten. Baru cuci teman. Oke, berarti pembersihannya gokil banget sih. Sudah bersih banget nih, gimana sih? Senang banget tuh, senang banget. Karena kalau aku sendiri juga nggak mungkin bisa ya kayak gini ya. Ini berkat banyak bantuan dari semua pihak. Nggak cuma 1-2 orang, ini semua pihak ikut andil. Dan terlepas dari itu, ini semua andil Tuhan. Nah, Bang Bro, ini kan maksudnya jalannya kan sudah sebuah keluarga sudah bersih. Mungkin ada beberapa bagian, mungkin kapan selanjutnya akan dibersihkan gitu? Ini 2 hari ini kita masih full istirahat total karena 12 hari kita nggak dapat istirahat total. Aku pun belum pulang ke rumah, masih bolak-balik ke sini terus. Tiko juga pengen istirahat dulu 2 hari ke depan. Setelah 2 hari baru kita benar-benar kerja lagi untuk membersihin kaca-kaca, terus kerak-kerak yang di keramik, toilet mungkin tuh khususnya biar kita nggak mandi ke pos gitu. Mungkin listrik dan segala macamnya itu sudah diadain? Sudah bisa. Kita juga semalam udah bisa ngecas handphone, ngecas segala sesuatunya. Dispenser juga nyala, kita nggak perlu lagi pakai tunggu yang di depan sana tuh. Kompor juga udah ada. Berarti ini tinggal pengecatan saja? Tinggal pengecatan aja. Untuk pembersihan itu bagian apa sih yang agak sedikit membutuhkan effort? Kamar mandi kayaknya. Kamar mandi sih yang butuh effort banget. Kenapa maksudnya emang sangat sore sangat kotor banget sih untuk kamar mandinya. Paling itu sih yang butuh effort. Kenapa sih kamu tergerak untuk Tiko gitu kan? Bisa dibilang kamu orang yang awal banget gitu menemukan Tiko.
pada dasarnya kan setiap manusia tuh memiliki niat baik ya, tapi kan tergantung kapasitasnya untuk berbuat baik. Kira-kira kita mampu atau enggak. Jangan sampai kita bantu orang malah kitanya susah kan gitu kan. Nah, ini yang aku bisa bantu Tiko adalah satu-satunya aku punya media sosial. Aku pengen kenalin Tiko ke dunia luar. Aku pengen Tiko tuh banyak yang tahu tentang Tiko, dan dari sana mungkin banyak orang yang lebih bisa ngebantu Tiko daripada aku. Itu tujuanku sebenarnya. Dan terlepas dari itu, memang aku berangkat dari keluarga yang sama persis dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko dapat hidup yang lebih layak juga, mirip-mirip seperti aku juga. Bang, ini kan terbukti banyak maksudnya yang mau bantu Tiko. Kemarin ada PPSU dan mungkin ada beberapa donasi lagi yang akan masuk gitu. Nanti kayaknya tadi sempat janjian ya untuk yang mau ngasih furniture, cuman bertahap. Aku nggak tahu hari Jumat ini kah atau Jumat minggu depan kah, aku nggak tahu. Yang jelas dia pengen kirim di hari Jumat. Ada rencana renovasi gimana Bu? Renovasi segala macam. Untuk renovasi total aku sejauh ini belum tahu ya, karena kan ini bukan rumah aku, ini rumah Tiko, dan Tiko sejauh ini masih fokus dengan mamanya. Jadi mungkin nanti ditanyakan lagi setelah Tiko pulang dari rumah sakit sih. Tapi ketika Bu Eni balik bisa langsung tinggal di sini kan ada 30 hari ke depan. Harapannya sih ketika Bu Eni pulang ngelihat rumah sudah rapi, terus Ibu Eni bisa tidur di kamar yang sudah penuh AC, kan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi ya. Itu sih harapannya juga. Bang, sudah puas dengan hasil kita ajak teman-teman itu? Sejauh ini puas banget sih dengan menggerakkan banyak orang yang ikut andil. Sejauh ini puas banget. Tapi aku akan lebih puas ketika Ibu ini nanti sembuh, rumah sudah bersih total 100%, terus juga Tiko dapat pekerjaan yang lebih layak. Terakhir aku dapat undangan nikah, Tiko nikah. Nah Bang, ini kan juga banyak gara-gara rumah ini viral kan, maksudnya semua merasakan semuanya tuh kayak dari pedagang dan segala macam. Ini salahnya seperti apa? Aku baru sadar kalau ternyata aku berguna buat satu orang. Bang Bre, teman-teman itu yang membantu. Banyak banget ya, aku nggak bisa hitung satu persatu, tapi yang jelas banyak banget yang ikut andil buat ngebantuin. Dari awal pun banyak yang ikut bantuin. Kabar Tiko baik-baik aja dan bahagia banget. Terakhir semalam kita ketawa bareng, dan itu pertama kali setelah aku pertama ketemu sama dia 2 minggu yang lalu. Baru semalam aku lihat dia ketawa bener-bener lepas banget. Kalau Bu Eni udah sudah kabar mungkin dari RS, Gue ini sih sejauh ini kayaknya lebih membaik ya, karena terakhir aku dapat kabar kemarin pernah sekali temen ngejenguk, jadi gantian tuker jaga. Tiko aku ajak keluar makan, temenku yang jagain, itu sempat ngobrol sama teman, dan pada layaknya orang normal ngobrolnya. Apa yang disampaikan? Udah makan belum? Terus